Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, muasil fi syarhi kitab Nailur Raja Syarah Safinatin Najah Syekh Ahmad bin Umar Syafiri rahimahullah. Tawaffa sana 60 wa 300 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Masih dalam asbab sujudis sahwi. Sebab yang pertama dan yang kedua sudah selesai. Tarku ba'dhin min ab'adis shalah au ba'dil ba'd. As-sani fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiya. Baik, sekarang sebab sujud sahwi yang ketiga. Qala as-salisu naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahalli. Rukun yang ketiga atau sebab yang ketiga dari sebab sujud sahwi adalah memindahkan rukun qauli dari tempatnya, dipindahkan ke yang bukan tempatnya. Misalnya membaca Al-Fatihah, tempatnya adalah ketika berdiri. Maka ketika dibaca pada kondisi duduk sujud ya atau ruku, maka ini masuk dalam sebab sujud sahwi. Nah, atau misalnya membaca tahiyat, ini tempatnya duduk. Kapan ketika dibaca ketika berdiri atau sujud ya atau ruku, maka juga disyariatkan sujud sahwi. Jelas sampai sini ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi memindahkan rukun qauli dari tempatnya ya, memindahkan rukun qauli dari tempatnya ini tidak membatalkan sholat, namun disyariatkan sujud sahwi. Dan sudah kita sebutkan, seorang sudah dianggap memindahkan ketika dia sudah mulai melakukannya walaupun belum sempurna, belum selesai. Dia baru baca bis dengan niat membaca Al-Fatihah ketika duduk, maka sudah disyariatkan sujud sahwi walaupun belum selesai ayat yang pertama bahkan. Baik. Atau misalnya dia berdiri, dia baca at-tahiyyat, langsung ingat dia. Nah, ini sudah disyariatkan sujud sahwi. Ya, karena dalam bab salat semacam ini, ketika seorang sudah syuru' fi syai', sudah mulai melakukan sesuatu, maka sama seperti dia sudah melakukannya walaupun tidak sempurna, walaupun tidak selesai gitu. Qala rahimahullah al-ma'na anna as-salisa min al-asya' allati yundabu bisababi wujudi wahidin minha sujudus sahwi. Sebab ketiga yang kalau dia ada maka disyariatkan sujud sahwi adalah naqlu ruknin qauliyin au ba'dihi, ini yaitu memindahkan rukun qauli atau baru sebagiannya saja, tidak mesti semuanya. Karena melakukan sebagian sudah dianggap sama seperti melakukan semuanya. Baik, au ba'dihi walau amdan, walaupun dengan sengaja. Walaupun dengan sengaja. Nah, yakni kalaupun dia sengaja membaca Al-Fatihah ketika duduk, enggak batal sholatnya. Jelas sampai sini? Enggak batal sholatnya, tapi sujud sahwi. Makanya di sini perhatikan di yang ketiga, tidak ada penjelasan amdan atau sahwan, menunjukkan hukumnya sama. Sengaja maupun tidak sengaja tidak batal sholatnya, namun sujud sahwi. Namun kata beliau, hukum ini hanya berlaku pada 3 rukun fi'li, yaitu Al-Fatihah, tahiyat terakhir, sama salawat di tahiyat terakhir. Adapun 2 rukun fi'li yang lain, yaitu takbir dan salam, kata beliau fi ghairi takbiri wassalam. Nah, ini punya hukum khusus nanti. Jadi kalimat ini walau amdan fi ghairi takbiri wassalam, ini jumlah itiradiyah ya, sambungannya ila ghairi mahalli. Jadi asal kalimatnya, asal jumlahnya naqlu ruknin qauliyin au ba'dihi ila ghairi mahalli. Itu sebab yang ketiga, memindahkan rukun qauli atau sebagiannya ke yang bukan tempatnya. Yani walaupun dipindahkan dengan sengaja ya, itu pun hukum ini hanya berlaku pada selain takbir dan salam. Ini takbiratul ihram dan salam. Selain itu. Baik. Jadi kalau ada orang dengan sengaja ketika berdiri baca at-tahiyat, sujud sahwi.
sengaja maupun tidak sengaja, sujud sahwi. Ada orang dengan sengaja baca Al-Fatihah ketika sujud, ya sujud sahwi. Baca Al-Fatihah ketika rukuk, sujud sahwi. Ya. Jelas ya? Baik. Contohnya kata beliau, ka'aynya qara al-Fatihata fi ghairi mahallil qira'ah. Misalnya dia membaca Al-Fatihah bukan pada posisi dibolehkan membaca. Ya, yaitu berdiri, bukan pada posisi berdiri. Karena disebutkan dalam hadis, nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida. Kata Nabi SAW, saya dilarang membaca Quran ruku atau sujud. Menunjukkan ruku dan sujud bukan tempat membaca Al-Quran. Maka siapa yang baca Al-Fatihah ketika ruku dan sujud, keliru, salah. Disyariatkan sujud sahwi. Kata beliau, ka'ayya qara al-Fatihah fi ghairi mahallil qira'ah ruku. Semisal membaca Al-Fatihah ketika ruku. Dan bukan hanya terkait itu saja. Ya, diikutkan kepadanya semua tempat yang bukan tempatnya baca Al-Fatihah, termasuk duduk tasyahud. Duduk di antara dua sujud. Nah, ini juga disyariatkan sujud sahwi semuanya ya. Contoh lain, au di sini ma'tuf kepada mana? Bukan kepada ar-ruku ya, tapi kepada apa? Ka'an. Takdirnya au, takdirnya apa? Atofnya yatasyahad kepada yaqra. Takdirnya au ka'an yatasyahada. Ya. Contoh yang kedua, misalnya dia yatasyahada at-tasyahhud al-akhir fi ghairi mahallihi kal qiyam, seperti membaca tasyahud akhir bukan pada tempatnya, semisal berdiri. Kita sampai sini. Baik. Au yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahalli shalah 'ala nabi, atau membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pada tempatnya membaca salawat. Kas sujud, seperti sujud. Membaca salawat kepada Nabi SAW ketika sujud, maka disyariatkan sujud sahwi. Karena salawat tempatnya di saat duduk. Baik, soal. Kita sudah sebutkan bahwa diwajibkan tertib antara tasyahud akhir dengan salawat. Ya, diwajibkan tertib antara tasyahud dengan apa? Syarat syahnya ya. Syarat syah salawat, syarat syah membaca salawat adalah terletak dibaca setelah tasyahud. Tertibnya begitu. Jadi at-tahiyat dulu baru Allahumma sholli. Bagaimana kalau diputar? Allahumma sholli dulu baru tasyahud. Yang mana yang syah? Yang mana yang syah dari dua ini? Misalnya pas dia duduk tahiyat dia bilang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru setelah itu at-tahiyat. Yang mana yang sah? Yang mana yang syah? At-tahiyat. Nah, yang at-tahiyat yang syah. Kenapa? Karena salawat yang dipindahkan bukan pada tempatnya, dia ditaruh di depan. Maka yang syah adalah tahiyat. Salawat kalau mau syah tinggal dia ulang lagi setelahnya maksudnya. Pertanyaannya, sahih enggak? Kenapa? Iya. Jadi ini dalam konteks terbalik tadi ya. Dalam konteks terbalik salawat dulu baru tahiyat. Ini tidak sujud sahwi. Walaupun salawat bukan dibaca pada tempatnya, yani bukan tempatnya karena seharusnya setelah tahiyat, tapi dia masih dibaca dalam keadaan duduk. Paham ya? Dan itu dianggap tidak dipindahkan dari tempatnya. Memang tetap dia diduduk, cuman tertib dia dengan tasyahud yang diputar, dan bukan itu yang dimaksud di sini. Jelas ya? Jadi dalam konteks ketika seorang membaca salawat baru tasyahud, kita bilang salawatnya enggak syah. Kalau mau syah, baca lagi salawat di belakang setelah tasyahud. Tapi yang pertama tadi tidak menyebabkan sujud sahwi karena dia tidak dianggap dipindahkan dari tempatnya. Dia tetap dibaca dalam keadaan duduk. Paham? Ya, wallahu a'lam bissawab. Sudah ya? Nah, jadi ini hukum berlaku untuk tiga ini. Apa tadi? Al-Fatihah, tasyahud akhir,
dan apa? Salawat di tasyahud terakhir. Nah, untuk dua, takbir dan salam akan disebutkan di paragraf terakhir. Apa hukumnya memindahkan takbir dan salam dari tempatnya? Kata beliau, selanjutnya beliau akan menyebutkan mulhaqat, hal-hal yang mulhaq hukumnya, diikutkan hukumnya ke rukun padahal dia bukan rukun. Jadi dia bukan rukun tapi diikutkan hukumnya ke rukun, di mana dia kalau dipindahkan dari tempatnya juga sujud sahwi padahal bukan rukun. Jadi dia mulhaq, diikutkan hukumnya ke rukun. Kata beliau rahimahullah, wa mislur rukni fi hadzal hukmi, semisal dengan rukun pada hukum ini. Pada hukum apa? Kalau dipindahkan sujud sahwi, dipindahkan dari tempatnya maka sujud sahwi. Wa mislur rukni fi hadzal hukmi as-surah. Surah setelah Al-Fatihah. Apalagi wa tasyahhudul awal, tasyahud awal. Nah, ini dua diikutkan. Baik. Membaca surah ini bukan rukun, bahkan bukan sunnah muakkadah. Dia sunnah apa? Sunnah ghairu muakkadah. Tapi karena dia Al-Qur'an, maka diikutkan hukumnya sama seperti Al-Fatihah. Kalau dia dipindahkan juga pada tempat selain tempatnya, maka sujud sahwi. Misalnya ada orang pas sujud baca qul, mau baca bismillah, baca bismillah, baru teringat, maka sudah sujud sahwi. Atau dia baca surah ketika ruku atau ketika duduk. Nah, surah ini surah setelah Al-Fatihah, walaupun dia sunnah hay'ah, sunnah yang ghair muakkadah, tapi hukumnya dalam bab ini diikutkan sama seperti Al-Fatihah. Ini sama-sama Al-Quran. Kalau dipindahkan pada selain tempatnya sujud sahwi. Apalagi tasyahud awal. Tasyahud awal bukan rukun, dia sunnah muakkadah, ab'ab salat. Tapi karena tampilannya sama seperti tasyahud akhir, maka diikutkan hukumnya. Makanya tidak perlu dirinci tadi. Kalau ada orang baca at-tahiyat ketika berdiri, tidak perlu kita bilang tergantung tahiyat apa yang diniatkan, awal atau akhir, karena hukumnya sama. Pokoknya kalau dia baca at-tahiyat bukan pada saat duduk tahiyat, sujud sahwi. Paham? Dia sujud sahwi. Allahu a'lam bissawab. Kata beliau rahimahullah, sudah ya. Jadi ini dua surah setelah Al-Fatihah dan tasyahud awal mulhaq ke rukun. Mulhaq ke rukun qauliyah, arkanul qauliyah, yang kalau dipindahkan dari tempatnya sujud sahwi, disyariatkan sujud sahwi. Berarti ada berapa? Ada 5 ya. Al-Fatihah, tasyahud awal, tasyahud akhir, apalagi salawat, tasyahud akhir, surah dan tasyahud awal. 5. Ini 5 ini kapan dipindahkan selain dari tempatnya, bukan dari tempatnya, dibaca bukan pada tempatnya, maka sujud sahwi. Hatta walaupun sengaja, salatnya enggak batal, cuman sujud sahwi. Bagaimana dengan bacaan-bacaan lain kalau dipindahkan dari tempatnya? Kata beliau rahimahullah, amma ghairuhuma minas sunani wal ab'ab. Adapun selainnya dari sunnah-sunnah muakkadah, sunnah-sunnah hay'ah dan sunnah-sunnah ab'ab, fa fi naqlihi tafsilun mazkurun fil mutawwalat. Maka hukum memindahkannya terdapat tafsil yang tersebut dalam buku-buku mutawwal. Nah, ini nantilah kita jelaskan terkait dengan ini di kitab selanjutnya. Jadi ada tafsil terkait dengan yang lain. Namun perhatikan, secara umum tafsilnya, misalnya apa yang lain selain dari yang disebut di sini, yang bisa dipindahkan. Semisal subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim apa? Ruku. Rabbiyal a'la sujud. Apa lagi? Allahumma ghfirli warhamni wajburni. Duduk di antara dua sujud. Iya. Ini ya secara umum 3. Atau apa? Rabbana walakal ham. Bukan sambil lalam hamda, bukan. Sambil lalam hamda apa namanya? Zikir intiqal. Bukan zikir yang dipindahkan. Ini kan dibaca ketika ini. Baik. Jadi misalnya Rabbana walakal hamd. Ini kalau dipindahkan ada fi qaulan sebenarnya di kalangan ulama, fi qaulan. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada masalah secara mutlak. Ya.
Tidak ada masalah secara mutlak. Ini dipindahkan dari tempatnya, tidak ada masalah. Iya. Tidak, dalam artian tidak batal dan juga tidak sujud sahwi. Misalnya ketika dia sujud, dia baca subhana rabbiyal azim. Ya, atau dia ruku subhana rabbiyal a'la. Nah. Atau dia berdiri baca subhana rabbiyal azim. Atau dia sujud, dia duduk di antara dua sujud, dia baca subhana rabbiyal a'la. Dan seterusnya. Ini tasbih-tasbih ini, tasbihat ini. Nah, ketika dipindahkan, ya, pendapat yang pertama mengatakan tidak masalah, tidak batal. Tidak batal dan tidak sujud sahwi. Kalau tidak batal jelas. Tidak sujud sahwi, ya, ini pendapat yang pertama. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa semua gerakan dalam sholat itu tempat tasbih. Dalam posisi manapun kita boleh bertasbih gitu. Makanya kalaupun dipindahkan subhana rabbil azim ke tempat lain, sah-sah saja gitu. Dalam artian tidak sujud sahwi. Karena semua tempat dalam sholat itu mahallut tasbih. Paham ya? Mahallut tahmid. Ya, boleh memuji Allah di situ, membaca alhamdulillah misalnya. Segala pujian bagi Allah. Apalagi mahallut doa, boleh berdoa. Seandainya rabbighfirli warhamni dibaca ketika berdiri, enggak ada iskal juga. Itu paling dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai doa. Ya, doa ketika ruku, ketika sujud dia baca rabbighfirli warhamni wajburni, enggak ada iskal. Tidak batal dan juga tidak sujud sahwi. Paham ya? Karena zikir-zikir umum semacam ini bisa dibaca pada semua keadaan, walaupun memang ada tempat khususnya. Tapi kalaupun dipindahkan itu tidak sujud sahwi. Baik. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua tafsil, merinci. Saya kurang ingat detailnya, rincian ini terkait dengan. Seingat saya yang merinci ini mengatakan kalau sekedar dia berpindah begitu saja dalam keadaan lalai gitu ya, lalai baca subhana rabbil azim ketika sujud, subhana rabbiyal a'la ketika ruku, dalam keadaan lalai seperti ini maka tidak sujud sahwi. Tidak sujud sahwi. Tapi kalau dia pindahkan subhana rabbiyal a'la ke sujud dengan dalam keadaan dia meyakini ini bacaannya, ini bacaan ketika ruku, ketika sujud subhana rabbiyal azim, maka sujud sahwi. Seingat saya seperti itu tafsirnya. Nah, ala kulli hal saya insyaallah taala, dan ini dua pendapat ini, satu memutlakkan, satu mentafsil, ya. Ini khilaf antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli. Ya. Khilaf antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli terkait dengan masalah ini. Cuma saya lupa yang mana yang memutlakkan, yang mana yang mentafsil. Ya. Yang jelas ini khilaf antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli dalam hal ini. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih tepat dalam masalah ini adalah ia memutlakkan, yakni tidak sujud sahwi secara mutlak. Seingat saya ini mu'tamadnya Ar-Ramli. Dugaan zon saya mu'tamadnya Ar-Ramli. Ibnu Hajar yang mentafsir. Nanti kita murojaah sedikit ya. Lihat kembali ke. Baik. Ada ya. Jadi untuk bacaan-bacaan yang lain kapan dipindahkan, maka yang mu'tamad wallahu a'lam bishawab tidak sujud sahwi secara mutlak. Ini yang mu'tamad. Walaupun sekali lagi ada pendapat yang lain yang tafsir, tapi yang mu'tamad tidak sujud sahwi. Sudah. Berikutnya qala rahimahullah wa qauluna fi ghairi takbiri wassalam. Pada selain takbir dan salam. Kenapa dikecualikan dua ini? Karena hukumnya berbeda. Kalau yang sebelumnya menukil rukun qauli ke selain tempatnya walaupun sengaja tidak batal salat dan sujud sahwi, adapun takbir dan salam kapan dipindahkan dari tempatnya dengan sengaja maka batal. Kata beliau, ihtirazun anhuma, penyebutan fi ghairi takbir wassalam untuk mengkhususkan hukum pada keduanya. Fa inna naqlahuma amdan mubtilun, karena memindahkan keduanya dari tempatnya dengan sengaja batal. Ya, kalau ada orang sholat 3 rakaat maghrib misalnya,
Rakaat kedua salam dengan niat sengaja, dengan niat salam, udah batal sholat. Mana ada maghrib 2 rakaat. Paham ya? Ya. Baru 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullah. Sengaja, tahu dia, sadar dia, ini sholatnya batal. Bukan tambah 1 rakaat. Paham ya? Bedakan kalau dia salam tidak sengaja di situ. Selesai kan? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru ingat, kayaknya saya baru 2 deh. Udah tambah 1, nggak ada masalah. Karena salamnya tidak sengaja. Tapi kalau dia sengaja rakaat kedua, assalamualaikum warahmatullah, batal sholatnya, ulang dari rakaat pertama. Paham? Nah, makanya beliau kasih pengecualian, kecuali takbir dan salam. Takbir dan salam memang dia rukun qauli sama seperti yang lain. Tapi keduanya kalau dipindahkan dari tempatnya dengan sengaja tidak cukup sujud sahwi. Harus itu justru membatalkan sholat. Atau kayak kemarin takbir, habis Allahu Akbar, takbir lagi Allah Akbar dengan niat takbiratul ihram dan tidak membatalkan takbiratul ihram pertama, maka batal sholatnya. Karena ketika takbiratul ihram yang kedua dia niatkan takbiratul ihram dengan sengaja, berarti dia masuk ke dalam sholat dan memulai sholat itu berarti membatalkan sebelumnya. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bissawab. Ini kalau dipindahkan takbir dan salam secara sengaja, batal salatnya. Bagaimana kalau tidak sengaja? Baik. Bagaimana kalau dipindahkan secara tidak sengaja? Baik. Terkait dengan salam, memindahkan salam dengan tidak sengaja, kita katakan ini sudah. Kapan dia salam dengan niat salam, niat akhir karena mengira sholatnya sudah selesai, ya sudah. Baik, gak ada masalah. Tinggal dia tambahkan berapa kekurangannya baru sujud sahwi. Sujud sahwinya karena nambah salam. Sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Dzul Yadain itu, beliau sholat 4 rakaat zuhur atau asar dan beliau sholat 2 kemudian salam. Ini memang jadi perhatikan amdan di sini, maksudnya dia sudah tahu belum selesai sholatnya terus dia salam sengaja itu. Wa illa Nabi Muhammad SAW ketika salam di 2 rakaat beliau juga sengaja, cuman karena mengira sudah rakaat terakhir kan begitu. Bukan sengaja, bukan salam yang ngelamun, sengaja diniatkan salam. Cuman karena beliau berpikir sholatnya sudah selesai. Paham ya? Jadi amdan itu bukan amdan sengaja. Kalimat amdan di sini bukan maksudnya sengaja salam. Karena orang yang mengira sholatnya sudah selesai kemudian salam, dia juga sengaja pastikan begitu. Enggak ada orang salam tidak sengaja. Kalau dia sudah tahu sholatnya berakhir gitu. Cuman maksudnya amdan di sini adalah dia sudah jelas-jelas sudah tahu sholatnya belum selesai, dia pergi salam. Nah, itu yang membatalkan sholat. Adapun orang yang sudah kiranya dia sholatnya sudah selesai kemudian salam, ini dianggap sahu, dianggap salam secara tidak sengaja. Baik, wallahu a'lam bissawab. Adapun takbir ya bukan pada tempatnya maka tidak teranggap. Kalau dia tidak sengaja ya, dia lupa, ya maka tidak teranggap. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, ini selesai sebab yang ketiga. Kemudian di sini menunjukkan kepada kita pada sebab yang ketiga memindahkan rukun qauli. Mafhumnya memindahkan rukun fi'li itu tidak masuk, tidak bisa dikafar dengan sujud sahwi. Memindahkan rukun fi'li dari tempatnya itu melanggar tartib. Itu enggak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kalau melanggar tartib sudah berlalu cara memperbaikinya, ya kan? Kalau belum sampai di gerakan yang sama di rakaat berikutnya, dia mundur ke belakang. Ya kan? Dia mundur ke belakang. Tapi kalau sudah sampai di gerakan berikutnya, di gerakan yang sama di rakaat berikutnya, ya rakaat yang sekarang ini gugur, rakaat berikutnya menempati posisinya. Kan begitu. Nah, jadi yang mensyariatkan sujud sahwi hanyalah kalau yang dipindahkan berupa rukun qauli. Adapun kalau yang dipindahkan rukun fi'li, ini membatalkan sholat kalau sengaja.
Kalau tidak sengaja, maka juga tidak cukup dengan sujud sahwi, harus diperbaiki. Nah, wallahu alam bissawab. Sudah dibahas terkait dengan cara memperbaikinya. Kemudian yang terakhir, sebab sujud sahwi yang keempat, ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Melakukan rukun fi'li tapi ada kemungkinan itu tambahan. Ada kemungkinan itu tambahan. Menambah rukun fi'li dengan sengaja jelas membatalkan sholat. Ya, menambah rukun fi'li dengan sengaja tidak membatalkan sholat. Kalau tidak sengaja tidak batal, tapi sujud sahwi. Nah, ini yang dimaksud di sini. Jadi dia menambah rukun fi'li, yakni fi nafsil amar, perhatikan. Fi nafsil amar dia itu menambah. Fi nafsil amar kemungkinan sebenarnya ya, dia tidak bisa pastikan apakah dia menambah atau tidak, tapi ada kemungkinan menambah dan kewajiban dia harus lakukan. Karena kan dalam syak dalam bab sholat itu dikembalikan yang terkecil. Ya. Ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, jadikan rakaat kedua, kan begitu ya. Saya sudah lakukan atau belum? Jadikan belum lakukan. Saya tadi sudah baca Al-Fatihah atau belum? Ya belum. Selama kamu tidak yakin baca Al-Fatihah, belum. Harus ulang baca Al-Fatihah. Walaupun kenyataannya misalnya kamu sudah baca, ya kan, dan telah berlalu kan hukum mengulang rukun qauli. Enggak ada sekali. Nah, di sini rukun fi'li. Rukun fi'li ini ada kemungkinan dia sudah kerjakan, ada kemungkinan belum kerjakan. 50-50. Maka dijadikan apa? Belum melakukan. Karena kaidahnya dalam bab salat itu, selama kita enggak yakin sudah mengerjakannya, maka hukumnya belum dikerjakan. Dalam bab salat babitnya seperti itu. Maka kalau ragu-ragu ini dua, ini saya sujud saya baru satu kali atau dua kali, baru satu kali, jadikan satu kali. Ini saya sudah sujud baru satu kali atau dua kali, ya sudah satu kali. Ambil yang paling kecil, paham ya? Kalau dibilang ini saya dua kali atau tiga kali, ya dua kali dong, tentu saja dua kali. Tetapi perbedaan hukumnya nanti ada, nanti kita akan jelaskan. Jadi kalau sujudnya satu kali atau dua kali, maka jadikan satu, tambah sujud berikutnya. Nah, ketika dia tambah satu sujud ini ada kemungkinan sujud yang ketiga, ada kemungkinan nambah dia. Tapi tambahannya gara-gara ihtimalul ziyadah, maka ini sujud sahwi. Dan ini sebenarnya berpulang kepada sebab yang kedua, yang mirip ya dengan sebab yang kedua, yaitu melakukan sesuatu yang kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Ini kan kalau sengaja tambah ruku yang ketiga, sengaja tambah sujud yang ketiga, batal. Tapi karena dia tidak sengaja, dalam artian dia memang sengaja sujud yang ketiga, tapi ada dugaan dia ini baru yang kedua, maka dianggap sahwi juga. Baik, maka dia pun disyariatkan sujud sahwi. Makanya sebab yang keempat ini bisa dikatakan tafriq ya, penjabaran tambahan dari sebab yang kedua. Qala rahimahullah al-ma'na anna ar-rabi'a min al-asya'i allati yundabu bisababi wujudi wahidin minha sujudus sahwi. Sebab keempat yang kalau dia ada maka disyariatkan sujud sahwi adalah ayyuqi al-musalli ruknan fi'liyan min arkanis salat. Seorang yang salat mengerjakan salah satu atau lebih rukun fi'li. Wa huwa mutaraddidun hala fi'lihi fi ziyadati. Perhatikan kata kuncinya, kata hala. Dan dia ragu-ragu ketika sementara melakukan tambahan tersebut. Jadi kata kuncinya adalah ketika dia melakukan tambahan itu dia dalam keadaan ragu-ragu, tidak bisa memastikan ini lebih atau kurang, ini satu atau dua, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga. Paham? Jadi kata kuncinya perhatikan kata hala. Hala di sini i'rabnya hal. Mutaraddidun hala fi'lihi fi ziyadati. Dia dalam keadaan ragu-ragu ketika mengerjakan ketika mengerjakan hal yang dikira yang ada kemungkinan tambahan tersebut. Itu kata kuncinya, baru sujud sahwi.
Jadi dia mengerjakan itu tambahan atau yang diduga tambahan, dia dikerjakan dalam keadaan ragu-ragu. Misalnya, ka'in yataraddada fi tarkir ruku'. Ya. Saya sudah ruku atau belum? Misalnya tadi ya. Misalnya ya, apakah saya sudah ruku atau belum? Ya. Awis sujud. Misalnya dia duduk sekarang. Pas dia duduk, dia lupa. Sekarang saya duduk tahiyat atau duduk di antara dua sujud. Kan begitu ya? Artinya ini sujud tadi yang saya kerjakan, sujud pertama atau sujud kedua. Nah, ragu-ragu dia. Apakah sujud kedua saya sudah kerjakan atau belum? Fa innahu yajibu alaihi an ya'tiya bih. Maka dia wajib melakukannya. Nah, misalnya dia sujud, paham ya? Salah sendiri dia sujud. Tiba-tiba dia ragu-ragu. Tadi saya ruku enggak? Jangan sampai tadi habis baca Al-Fatihah saya langsung sujud. Dia tidak ingat. Dia ragu-ragu apakah tadi saya sujud atau apakah tadi saya ruku atau tidak. Kayaknya ada kemungkinan tadi habis Al-Fatihah langsung sujud deh, enggak ruku. Berarti tidak iktidal juga kan begitu. Maka di sini ketika dia sujud, dia harus tinggalkan berdiri kembali ke mana? Berdiri kembali ke posisi berdiri baru rukuk. Paham? Nah, perhatikan, ketika dia ruku, dia ragu-ragu atau tidak? Hah? Dia kerjakan ruku, ragu-ragu atau tidak? Ragu-ragu, jangan sampai ini saya tadi sudah sujud, sudah ruku tadi. Jadinya ini sekarang ruku kedua. Jadi dia kerjakan ruku dalam keadaan ragu-ragu. Atau sujud pertama atau sujud kedua, jadikan yang paling kecil, sujud pertama. Sehingga apa? Dia sujud lagi. Nah, ketika dia sujud lagi, ragu-ragu dia, ada kemungkinan ini sujud ketiga. Baik. Kata beliau, fa innahu yajibu alaihi an ya'tiya bi. Dia wajib melakukan apa yang dia ragu-ragukan belum dikerjakan tadi. Wa in kana yahtamilu an yakuna zaidan. Walaupun ada kemungkinan memang itu tambahan. Wa yasjudu nadban lis-sahwi, dan dia disunnahkan sujud sahwi. Disunnahkan sujud sahwi. Baik. Paham ya? Ini kalau dia melakukannya dalam keadaan apa? Dalam keadaan ragu-ragu. Paham? Tapi contohnya perhatikan kasusnya. Saya sudah sujud pertama. Ketika saya bangkit tiba-tiba saya ragu-ragu. Ini saya sujud pertama atau sujud kedua ya? Maka saya jadikan apa? Saya jadikan sujud sujud pertama. Tapi ketika saya bergerak turun, kita sampai sini, ya, bergerak turun, saya ingat bahwa apa? Oh, itu yakin tadi yang pertama, fix yang pertama, sehingga saya apa? Sujud yang kedua. Berarti yang kedua ini apa? Saya kerjakan dalam keadaan ragu-ragu atau tidak? Enggak, maka di sini tidak ada sujud sahwi. Karena ketika saya kerjakan, sebelum saya kerjakan sujud itu, keraguan-raguan saya sudah hilang. Fix itu yang pertama. Fix itu yang pertama. Nah, sebagaimana misalnya kalau dia sudah terlanjur bergerak, ya, ketika dia terlanjur bergerak turun, kemudian dia ingat, oh ini sujud kedua tadi, berarti sekarang yang saya mau kerjakan apa? Ketiga. Maka dia cancel. Ketika sudah bergerak, dia harus apa? Enggak, jadi jangan sujud. Kalau dia tahunya ketika sudah apa? Dia tahu ketika bergerak turun dia bisa pastikan bahwa itu rakaat kedua. Itu tadi sujud kedua, maka di sini dia jangan lanjutkan sujudnya. Dia harus berdiri, dia harus batalkan sujudnya. Dan tentu saja dia harus sujud sahwi. Cuman bukan karena ini, tapi karena yang pertama. Karena dia tidak sengaja, ya kan? Kalau sengaja tanpa sujud batal. Tadi kan dia tidak sengaja. Sudah ada gerakan sujud, tapi belum sempurna. Jadi dia sujud sahwinya karena sebab yang pertama, bukan karena sebab yang keempat. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Jadi kalau syaknya, ragu-ragunya hilang sebelum mengerjakan, maka tidak sujud sahwi karena sebab ini. Sebab ini hanya mensyariatkan sujud sahwi kalau ketika seorang melakukan itu tambahan, dia dalam keadaan mutaraddid. Makanya di situ dikatakan hala fi'li. Baik.
Kemudian beliau memberikan contoh lain yang tidak sujud sahwi. Kata beliau, amma law taraddada fi ziyadati ba'dal fi'il. Adapun kalau dia ragu-ragu setelah mengerjakannya. Lihat, tadi saya kasih contoh ragu-ragu sebelum mengerjakan. Saya ragu-ragu ini sujud pertama, sujud kedua. Baik. Saya jadikan sujud pertama. Saya sujud. Menjelang saya sujud, saya yakin bahwa tadi sujud pertama sudah saya kerjakan sujud yang kedua dalam keadaan yakin ini bukan tambahan, maka tidak sujud sahwi. Semisal dengannya orang yang ragu-ragu yang muncul setelah mengerjakan. Misalnya kata beliau, amma law taraddada fi ziyadati ba'dal fi'il. Adapun orang yang nanti ragu-ragunya muncul setelah dia mengerjakan amalan tambahan tersebut. Misalnya ka'an syakka fit tasyahhudil akhir wa asalla arba'an aw khamsan. Misalnya pas tasyahud terakhir dia ragu-ragu ini rakaat keempat atau rakaat kelima. Paham? Tasyahud terakhir ini. Tasyahud terakhir dia tiba-tiba ragu-ragu ini rakaat keempat atau rakaat kelima. Baik, ini ragu-ragunya kapan muncul? Sebelum atau setelah? Yang tambahan yang mana? Yang muhtamal tambahan sebagai rakaat kelima. Nah, masalahnya tambahan rakaat kelima ini muncul setelah dia tasyahud terakhir. Sudah terlanjur, sudah selesai dikerjakan semua. Paham ya? Iya. Sudah selesai dikerjakan, tinggal salam. Baru muncul. Ini tadi yang saya terakhir kerjakan rakaat ini 4 atau 5. Kata beliau, fala yundabu lahu sujud lidzalika taraddud. Maka tidak disyariatkan. Ingat, tidak disyariatkan. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh sujud sahwi gara-gara sebab itu. Kenapa? Taraddudnya datang setelah dikerjakan. Atau contoh lebih simpel. Saya misalnya sujud 1, 2. Baik. Kemudian saya duduk tasyahud. Saya sudah sujud 2 kali, kemudian duduk tasyahud. Ketika duduk tasyahud tiba-tiba saya ragu-ragu. Tadi sujud ini saya 2 kali atau 3 kali? Paham? 2 kali atau 3 kali, maka tidak ada sujud sahwi. Kenapa? Karena keraguan saya muncul setelah melakukan sujud yang kedua itu. Yang mana setelah saya duduk tasyahud baru ada peluang, baru ada kemungkinan kayaknya tadi sujud yang ketiga. Tapi keraguan itu muncul setelah apa? Saya selesai kerjakan. Maka di sini tidak ada sujud sahwi. Paham? Jadi sujud sahwi hanya disyariatkan kalau keraguan-raguan dalam menambah muncul ketika sementara mengerjakannya. Adapun kalau keraguannya sebelum dikerjakan keraguannya sudah hilang gitu ya. Keraguan ada tapi pas saya kerjakan hilang keraguannya, maka tidak ada sujud sahwi. Demikian pula ketika saya kerjakan saya yakin, setelah saya kerjakan tiba-tiba muncul keraguan, itu tadi tambahan kayaknya, maka ini juga tidak sujud sahwi. Jelas ya? Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, ini selesai pembahasan terkait dengan asbab sujud sahwi. Jadi sebab sujud sahwi hanya ada 4 ini, selainnya tidak ada sujud sahwi. Nah, dan perhatikan ketika Nabi Muhammad SAW sholat 4 rakaat, tapi di rakaat kedua beliau salam. Paham? Beliau salam, setelah itu diberitahu kurangnya Rasulullah, beliau tambah 2. Baik, beliau tambah 2, kemudian apa? Tambah 2 baru salam kembali. Tambah 2 kemudian sujud sahwi. Ingat, sujud sahwinya bukan untuk menutupi yang 2 rakaat tentu saja, karena beliau kerjakan. Sujud sahwinya itu karena beliau menambah salam di tengah-tengah tidak sengaja. Ya kan? Beliau salam di rakaat kedua. Salam kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal, tapi itu sujud sahwi, kembali kepada yang pertama, ya kan? Nah, jadi jangan dipahami bahwa ada keadaan di mana sujud sahwi bisa menggantikan rukun, enggak ada. Kita sudah sebutkan sujud sahwi kenapa hukumnya sunnah? Karena dia hanya bisa mengcover amalan sunnah muakkadah. Itu pun bukan sunnah hayat, ya kan? Jadi tidak ada ceritanya sujud sahwi mengcover rukun, enggak. Baik. Misalnya ada seorang lupa sujud yang kedua, ya tidak bisa dia ganti pakai sujud sahwi. Kamu kerjakan dulu rukun yang kedua baru sujud sahwi.
Baik. Nah, sujud sahwi ini bukan menggantikan rukun sujud yang kedua, dia menggantikan kesalahan kamu itu. Yaitu apa? Ya, yang pertama. Seandainya sengaja batal, tapi karena kamu tidak sengaja tidak batal, sujud sahwi. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini butuh dipahami ya. Jadi jangan sampai dipahami ada sebagian keadaan di mana sujud sahwi bisa menggantikan rukun. Enggak ada. Sujud sahwi hanya menggantikan sunnah muakkadah. Itu pun sunnah muakkadah, bukan hayat. Baik. Cukup saya kira terkait dengan ahkam atau asbab sujud tilawah. Tsumma qala rahimahullah, kita bacakan matanya. Faslun ab'adus shalah sab'ah. Sunnah-sunnah muakkadah dalam salat ada 7. Faslun ab'adus sholati sab'atun. Summiyat ab'adun li'annahu lamma tuliba jabruha bisujud ashbahatil ab'adul haqiqiyah allati hiya ruknu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ab'adus sholat dari kata ba'du yang artinya sebahagian. Ya, sebahagian. Ab'adus sholat ada 7. yakni sunnah-sunnah muakkadah ini. Sunnah-sunnah muakkadah ini dinamakan sebagai ab'ad, bentuk jamak dari kata ba'du, karena sujud ini, karena sunnah-sunnah muakkadah ini tatkala dia dituntut untuk di-cover oleh sujud, kalau ditinggalkan dituntut untuk di-cover dengan sujud sahwi, maka dia menyerupai ab'adul haqiqah. Dia bagaikan anggota tubuhnya salat, bagian yang betul-betul bagian dari salat seperti rukun. Jadi dia menyerupai rukun. Rukun ini kalau ditinggalkan harus dilakukan kalau mau salatnya sah. Enggak bisa selesai salat sampai dilakukan. Sunnah muakkadah kalau enggak dikerjakan memang enggak perlu ulangi, enggak perlu dilakukan, tapi di cover dengan sujud sahwi. Berarti ada kemiripan dalam hal apa? Iya, sama-sama naqs, ada kekurangan ketika ditinggalkan. Cuman satunya mengurangi salat dalam artian tidak sah, satunya mengurangi ya nilainya, kan begitu. Sampai dilakukan sujud sahwi baru akan tercover. Karena itulah dikatakan apa? Karena mirip seperti bagian dari salat itu sendiri, yaitu rukun. Mirip seperti bagian pembentuk salat, yaitu rukun. Baik. Maksud kalimat beliau ab'adus shalah sab'ah, ada 7. Wal makna annal ab'ad al-maru nadbu sujudis sahwi li tarki wahidi minha aw ba'dihi sab'ah. Makna kalimat ini adalah bahwa ab'ad sunnah-sunnah muakkadah yang telah berlalu penyebutannya, bahwa disyariatkan sujud sahwi kalau ditinggalkan salah satunya atau sebagiannya, ya ab'ad itu ada 7. Kata beliau rahimahullah, penyebutan 7 ini wa hadza min haitsul ijmal. Ini dari sudut perhitungan secara global. Ya, secara perhitungan global, yakni kalau kita mau merampingkan, kita mau mengklasifikasikan lebih ramping gitu ya, maka ya sunnah muakkadah ada 7. Ya, wa wal waqi'u fi kalam Syafi'i wal ashab wa li hadza iqtasara alaihi al-muallif. Dan ini yang ditemukan pada ucapannya Imam Syafi'i dalam al-Um, bahwa ab'adus shalah ada 7 gitu ya, dan juga pada kalamnya ashab Syafi'iyah. Karena itulah muallif juga hanya menyebutkan 7. Wa illa, yani wa illa yakunu kadzalik gitu ya. Nah, kalau tidak demikian, yakni kalau bukan berdasarkan ucapannya Asy-Syafi'i dan ashab, fahiya bitafsil ishrun, maka sunnah muakkadah kalau mau dirinci ada 20. Ada 20. Apa 20 itu? Kita bacakan dulu semua. Al-qunut. Ya, kunutnya. Kunut itu artinya bacaan kunut. 1. Wa qiyamuhu, berdiri untuk kunut. Ini dihitung 2 ini. Berdirinya beda, bacaan kunutnya beda. Makanya kalau ada orang cuman sami Allahu liman hamidah pada rakaat kedua salat subuh ya, sami Allahu liman hamidah, ya kan, dia berdiri untuk kunut tapi tidak baca kunut, sujud sahwi. Makanya dibedakan antara berdirinya dengan kunutnya. Kalau orang baca kunut otomatis pasti berdiri, tapi belum tentu orang berdiri untuk kunut dia baca kunut, kan begitu. Makanya dipisahkan, makanya ditafsil, dipisah gitu. Iya. Makanya kalau ada yang mengatakan kenapa nggak digabung saja? Bukannya kalau orang kunut pasti berdiri? Betul dari sudut pandang itu. Tapi kalau kita balik nggak melazimkan. Bisa jadi ada orang bengong berdiri, saya mau ngapain ya? Nggak kunut dia, tapi dia berdiri untuk kunut. Waktunya kunut dia berdiri, tapi dia tidak baca. Maka sujud sahwi. Paham?
Makanya dipisahkan antara kunutnya dengan berdirinya. Al-qunut wa qiyamuhu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa qiyamuha. Membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kunut. Ya, karena kunut itu adalah doa dan pujian. Salawat beda lagi. Ya, jadi kalau ada orang membaca pujian dan doa kepada Allah dalam kunut tapi tidak salawat, enggak sempurna kunutnya, sujud sahwi. Baik, apalagi wa qiyamuha, berdiri ketika membaca apa? Salawat. Sama kayak tadi, kebalikannya, ada orang yang sudah berdoa kepada Allah, sudah muji dalam kunut, terus lanjut berdiri tapi dia tidak baca salawat. Baik, jadi dia berdiri untuk salawat tapi tidak baca salawatnya, maka juga sujud sahwi. Mafhum ya? Makanya dipisah selalu, berdirinya dipisah selalu. Nah, apalagi wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa qiyamihi wa qiyamuhu. Salam kepada Nabi Muhammad SAW ketika kunut dan berdiri ketika salam. Ya, wassalatu alal ali fihi. Ya, wa qiyamuha. Membaca salawat untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kunut, ini semua masih kunut ya, di dalam kunut, dan berdiri ketika membaca salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaihim fihi wa qiyamuhu. Mengucapkan salam kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut dan berdiri ketika membaca salam kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu ala sahbi fihi wa qiyamuha. Membaca salawat kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdiri ketika membacanya. Wassalamu alaihim fihi wa qiyamuhu, dan membaca salam kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kunut dan berdiri ketika membacanya. Berapa ini? 14 sendiri. Ini semua pada kunut 14 kalau mau dirinci. Ya kan? Sementara di matan beliau cuma sebutkan berapa kalau mau dirampingkan? Mana? Awal kunut wa qiyamu, dua doang. Kunut sama diam. Jadi 14 beliau rampingkan jadi 2. Dan ini memang nasnya dari Imam Syafi'i seperti itu. Tapi penjabarannya kayak gitu. Paham? Iya. Jadi 14 dirampingkan jadi 2. Kemudian wa tasyahhudul awal wa qu'uduhu. Tasyahud awal dan duduk. Karena ada memang kalau orang baca tasyahud awal otomatis duduk. Tapi tidak semua orang duduk membaca tasyahud. Jadi kalau ada orang tasyahud awal dia duduk bengong saja enggak baca, atau dia baca tapi enggak sempurna, tetap sujud sahwi. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa qu'udiha. Membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud awal dan duduk ketika membacanya. Ya. Wassalatu ala al-al fi tasyahudil akhir wa qu'uduha. Membaca salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir dan duduk ketika membacanya. Totalnya ada berapa? Tadi berapa? 14. 1 2 3 4 gimana ya? 14. Jadi yang paling banyak sunnah muakkadah pas kunut. Totalnya ada 14. 6 yang lainnya apa? 6 yang lainnya dirampingkan menjadi berapa? Menjadi 5 ya. Ya, ada satu yang dihilangkan. Dapat dimasukkan ke dalam yang lain. Jadi totalnya semua ada 7 secara global dan ada 20 secara tafsir mufassal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, sunnah muakkadah yang pertama at-tasyahhudul awwal wa qu'uduhu. Al-muradu bit-tasyahhudil awwal huna al-lafzul wajib fi at-tasyahhudil akhir. Yang dimaksud dengan tasyahud awal di sini adalah lafaz yang wajib di tasyahud akhir. Nah, itu yang di sunnah muakkadah. Yang wajib dibaca di tasyahud akhir itu sunnah muakkadah dibaca di tasyahud awal. Ya, itu pun bacaan tasyahud awal sudah berlalu belum ya? Belum ya. Tasyahud awal ada yang bacaan apa? Bacaan aqallu wajibin gitu ya, atau aqallu tahsul bihi sunnah, dan ada yang sempurna. Kalau yang paling simpel at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sebagian menambahkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini yang paling ringkas. Apa yang paling minimal? Tahsul bihi aslus sunnah. Yahsul bihi aslus sunnah. Kalau yang sempurnanya ya yang ma'ruf.
at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud awal. Wal ma'na anna al-awwal was tsani min ab'adis shalah at-tasyahhudul awwal wa qu'uduhu. Maknanya adalah sunnah muakkadah yang pertama dan yang kedua dalam salat adalah tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Nah, wa yutasawwaru sujud litarkil qu'udi wahdahu bima idza kana al-musalli la yuhsinu tasyahud fa innahu yutlabu minhu al-julusu biqadrihi fa idza lam yajlis faqad taraka al-qu'uda litasyahhudil awwal wahdahu. Ini ya. Di sini dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Oke lah, semua orang yang tasyahud pasti apa? Duduk. Tapi tidak semua orang yang duduk tasyahud itu baca tasyahudnya. Karena duduk itu adalah sunnah fi'liyah gitu ya. Sementara tasyahud adalah sunnah qauliyah. Jadi dua hal. Nah, bagaimana surahnya itu? Bagaimana gambarannya? Ada orang duduk bagaimana gambarannya ada orang sujud sahwi gara-gara tidak baca tasyahud? Kata beliau, wa yutasawwaru sujud, gambaran sujud litarkil qu'udi wahdahu, ya, karena meninggalkan duduk saja, bima idza kana al-musalli la yuhsinu tasyahud. Bukan litarkil qu'ud saja di sini kayaknya. Yani litarkil tasyahudi gitu ya, wahdahu. Meninggalkan tasyahud saja. Duduknya dia lakukan, dia tidak tinggalkan. Duduknya dilakukan tapi tasyahudnya dia tidak lakukan. Wa yatasawwaru sujud litarkil qu'udi wahdahu, meninggalkan duduk saja. Tapi gambarannya dia tidak meninggalkan duduk, dia meninggalkan apa? Oh, mafhum. La ba'sa bi. Nah, duduk untuk tasyahud awal. Ya, la ba'sa bi. Bisa seperti itu ya. Nah, jadi maksudnya begini, kalau ada orang baca tasyahud awal, ada nggak kemungkinan ada orang baca tasyahud awal tapi tidak ada orang tasyahud awal tapi tidak duduk? Ada nggak kemungkinan seperti itu? Hah? Baca tasyahud awal tapi nggak duduk? Enggak ya? Tasyahud awal pasti otomatis duduk, gitu ya? Nah sekarang ada nggak ada orang duduk tapi duduknya bukan untuk tasyahud? Jawabannya ada. Ini disebutkan di sini. Makanya perhatikan, wa qu'uduhu, di situ kembali kepada tasyahud awal. Yani al-qu'ud li qira'ati tasyahud, itu maksudnya. Ya, duduk untuk membaca tasyahud. Jadi kalaupun dia duduk tapi tidak baca tasyahud, dianggap tidak duduk. Paham? Kalaupun dia duduk tapi tidak baca tasyahud, maka dianggap tidak duduk. Maka dia sujud sahwi. Gara-gara apa? Dia sujud sahwi gara-gara tidak duduk, karena meninggalkan duduk. Mafhum? Kata beliau, makanya kalimatnya benar ini ya, sudah benar. Jadi gambaran sujud sahwi gara-gara meninggalkan duduk saja adalah idza kana al-musalli la yuhsinu tasyahhud. Orang yang salat tidak bisa baca tasyahud dalam bahasa Arab, tidak sempurna. Ya, maka yang dituntut darinya adalah duduk saja, di mana durasi duduknya sama dengan waktu yang dibutuhkan. Kira-kira berapa lama baca tasyahud? Berapa lama kira-kira saya baca tasyahud? Oh, misalnya 30 detik. Ya sudah, duduk selama 30 detik. Gitu ya. Fa idza lam yajlis faqad taraka al-qu'uda litasyahhudil awwal wahdahu. Kapan dia tidak duduk, maka dia telah meninggalkan tasyahud awal saja. Dia meninggalkan duduk tasyahud awal saja. Nah, kapan dia tidak duduk, maka dia meninggalkan tasyahud awal saja. Nah, tapi kalau dia duduk, berarti dia hanya meninggalkan apa? Tasyahud saja. Jelas sampai sini? Nah, ini masih butuh kita jabarkan sedikit, karena tentunya ini tidak langsung kayak gini ya. Ada tafsir. Kalau orang tidak bisa baca tasyahud dalam bahasa Arab, dia wajib belajar, ya kan? Sampai mau habis waktu sholat belum bisa, ya sudah, dia terjemahkan ke dalam bahasanya. Ya, kalau dia tidak bisa terjemahkan, nah barulah dia diam. Tapi kalau dia bisa terjemahkan, dia wajib membaca terjemahannya. Baik. Nah,
Maka kalimat penulis di sini la yuhsinu tasyahhud, yani la yuhsinu tasyahhud la bil arabiyyah wala bi ghairiha. Gitu. Dia juga tidak hafal terjemahannya gitu ya. Dan ingat ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya, dia hanya menerjemahkan yang wajib itu tuh, yang lafaz paling pendek. Ya, yang mubarakatus salawatu itu tidak usah diterjemahkan. Karena dia apa? Sunnah, dan ini darurat, wa darurat atau qadaru biqadariha. Maka yang diterjem ke bahasa lain hanyalah yang adat yang wajib. Allahu a'lam bishawab. Ini nanti kita bahas. Begini misalnya. Jadi misalnya ini kan tasyahud dengan apa? Al-julus. Dua-duanya dikerjakan tidak sahih sahih. Bagaimana caranya ada orang tasyahud tapi tidak duduk? Tasyahud tapi tidak duduk. Gimana caranya? Ada nggak? Baca tasyahud tapi tidak duduk? Nggak ada ya? Nah, sekarang kalau dia duduk tapi tidak tasyahud, bagaimana surahnya? Duduk tapi tidak baca tasyahud, bagaimana surahnya? Ya kayak ini. Dia tidak bisa baca tasyahud dalam bahasa Arab, enggak juga bisa ditranslate gitu ya. Dia tidak hafal juga, enggak bisa baca translate-nya. Akhirnya apa? Dia duduk saja. Tidak baca apa-apa, terus mungkin sekitar 30 detik ya waktu yang dibutuhkan untuk baca tasyahud, atau mungkin kurang gitu. Duduk saja, setelah itu baru berdiri ke rakaat ketiga. Maka ini orang apa? Dia duduk tapi tidak tasyahud. Tapi bagi orang yang tidak bisa tasyahud, tidak Arab, tidak juga terjemahan, baik, dan dia tinggalkan apa? Dia tidak duduk, langsung berdiri ke rakaat ketiga, maka dianggap dia meninggalkan julus dan tidak meninggalkan tasyahud. Kenapa tidak meninggalkan tasyahud? Karena dia tidak bisa, maka tidak dituntut. Maka enggak dituntut. Jelas ya? Ini gambaran meninggalkan sujud, meninggalkan duduk saja. Jadi kalau ditanya, gimana bentuknya itu ada orang duduk tapi tidak baca tasyahud? Gampang ya, gambarannya kan gampang. Ya, duduk tapi tidak baca tasyahud itu gampang. Imma dia lupa, wa imma dia tidak bisa baca. La arabiyyah wala tarjamah. Duduk saja sesuai dengan berapa lama yang dibutuhkan, baru kemudian dia berdiri. Sujud sahwi. Kenapa? Dia meninggalkan bacaan. Bagaimana bentuknya? Ada orang yang dia tidak tinggalkan bacaan, tapi dia tinggalkan duduk. Paham ya? Dia tinggalkan duduk saja. Dia cuma melanggar yang ini. Dia tidak melanggar yang tasyahud. Tidak melanggar dia. Paham? Bagaimana bentuknya itu? Ada orang sujud sahwi gara-gara tidak duduk tasyahud saja. Adapun tasyahud tidak melanggar dia. Bentuknya gimana? Yaitu orang yang tidak bisa baca tasyahud sama sekali, la arabiyatan wala tarjamah. Apakah dituntut dia membaca? Enggak dituntut, karena itulah dia tidak melanggar di situ. Tapi ketika dia tidak duduk, langsung berdiri ke rakaat ketiga, berarti dia tinggalkan duduknya saja. Dia hanya meninggalkan duduknya, dia tidak meninggalkan tasyahudnya karena dia tidak diwajibkan tidak disyaratkan membaca. Kenapa? Tidak bisa baca sama sekali. Paham ya? Kayak orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah dengan rincian-rincian yang sudah kita sebutkan, dia berdiri saja, ya. Nah, kalau dia tidak berdiri, itu berarti apa? Dia meninggalkan berdiri tok. Misalnya. Mafhum ya? Jadi ini ibaratnya cukup detail sekali, ya. Walaupun memang surahnya ya bisa jadi ada gitu. Walaupun tidak familiar kita dapati surah seperti ini, makanya beliau butuh gambarkan, yutasawwar. Begini nih. Kalau gambaran ada orang duduk tapi tidak baca tasyahud, kalian tahu lah jelas. Tapi bagaimana contoh gambaran ada orang yang sujud sahwi hanya gara-gara tidak duduk, bukan karena melanggar tidak baca tasyahud. Paham ya? Hanya gara-gara tidak duduk, yaitu orang yang tidak bisa baca sama sekali sehingga dia tidak dituntut. Bersamaan dengan itu dia juga tidak duduk, sengaja maupun tidak, maka dianggap dia apa? Karena kan kewajiban dia asalnya apa? Duduk sesuai dengan kadar membaca, tapi dia tidak lakukan, berarti dia dianggap hanya meninggalkan duduk saja, tidak dianggap meninggalkan tasyahud karena asalnya tidak disuruh baca. Ya. Allahu a'lam bishawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.